Halo teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah template kit hotel. Jadi di dalam video ini teman-teman kita akan coba mereview ya, atau menggunakan template kit yang sudah saya buat khusus untuk website booking hotel ya. Nah jadi nanti saya akan jelaskan terkait mungkin cara membuat custom post type mungkin ya, di beberapa bagian yang sudah saya buat sebenarnya. Lalu juga mungkin nanti ada kaitannya dengan sistem bookingnya itu seperti apa ya, dan mungkin nanti juga cara penambahan produk, lalu untuk edit-edit halaman yang lainnya ya, dan juga untuk sistem bookingnya ini kita integrasikan dengan WooCommerce. Nah bagi teman-teman yang berminat, nanti linknya ada di deskripsi video ya. Tapi di awal ini saya akan jelaskan dulu terkait dengan previewnya, kemudian nanti cara import, cara editing, dan seterusnya ya. Oke, kita mulai ke videonya teman-teman. Silahkan disimak sampai akhir supaya teman-teman paham mengenai template kit ini ya. Jadi yang pertama, untuk template kit ini kita buat menggunakan tema Astra teman-teman ya. Jadi temanya ini tema Astra. Nah ini ya, aktif. Kemudian ada beberapa plugin yang kita gunakan. Kalau teman-teman paham WordPress pastinya sudah familiar ya. Ini ada beberapa plugin. Sistem utamanya kita menggunakan Jet Engine dan Jet Booking ya teman-teman. Jadi Jet Engine, Jet Booking ini dari CrocoBlock. Lalu ada Smart Filter, Jet Pop-up. Nah ini ya. Kemudian juga ada plugin WooCommerce, lalu plugin WooCommerce dan Elementor teman-teman ya. Dan ini Elementornya yang versi gratis yang kita gunakan ya. Nah jadi plugin berbayarnya hanya CrocoBlock ya. Nah lalu bagaimana untuk sistem checkout ya. Nah untuk sistem bookingnya ini teman-teman, kalau kita klik detail room ya, nah ini harus detail dulu baru kita ke booking ya di sini. Nah ini menggunakan Jet Engine yang kita integrasikan ke dalam produk WooCommerce ya. Jadi kita akan coba review dulu mungkin dari desainnya ya teman-teman. Yang pertama, nah ini ada halaman home. Nah ini fitur ini kita buat menggunakan namanya Jet Smart Filter teman-teman ya. Jadi smart filternya berdasarkan ruangan mungkin ya. Kalau hotel itu ada ruangan ya seperti junior suite, standard suite, dan seterusnya ya. Nah lalu check in dan check out ya. Nah di sini kita bisa mengecek ya. Lalu di sini ada ya standar desain ya teman-teman untuk selamat datang ataupun yang lainnya ya. Lalu di sini ada listing ya. Nah listing ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi ya sebenarnya. Ini hanya sebagai contoh ya, seperti ini ya, teman-teman bisa sesuaikan. Dan data-data ini teman-teman nggak perlu desain satu persatu ya. Jadi kalau input itu nanti di sini teman-teman ditambah post ini ya. Jadi post yang teman-teman tambahkan nanti akan tampil di sini gitu ya. Nah lalu ada artikel ya, lalu ada bagian footer. Nah kemudian di sini ada rooms, lalu kategori rooms. Sebenarnya ini sama saja sih ya teman-teman, ada rooms dan kategori room. Lalu ada artikel dan halaman kontak us ya. Kontak us kalau kita lihat dia akan menampilkan kontak ya seperti alamat, email, nomor telepon, dan form kontak ya, ataupun ada maps ya, peta ya di sini. Nah kalau artikel itu menampilkan ya artikel ya, kalau kita klik akan diarahkan ke detail artikel atau detail postnya seperti ini. Nah ini nanti masih bisa teman-teman sesuaikan dengan Elementor ya, karena ini base-nya diedit dengan Elementor ya. Jadi layoutnya teman-teman bisa sesuaikan. Oke, sekarang kita mungkin masuk ke dalam pembahasan mengenai booking ya. Bagaimana untuk sistem bookingnya ini? Mungkin saat ini saya akan jelaskan dulu terkait dengan checkout ya teman-teman. Checkoutnya seperti apa? Jadi ketika user melakukan pemesanan itu nanti akan ada dua data yang masuk. Yang pertama ke dalam WooCommerce ya. Di dalam data order ini teman-teman nanti akan ada pesanan. Nah untuk saat ini belum ada ya, karena ini masih kosong.
Lalu nanti akan masuk juga ke dalam jet booking ya teman-teman, di dalam sistem bookingnya di sini ya. Nah saat ini belum ada. Nah coba kita akan tes check out teman-teman ya di sini. Kita coba akses incognito window teman-teman. Oke ya, sekarang kita coba pilih di sini mengenai untuk harga misalnya kamar suite ya, detail room. Nah ini ya, kita coba lihat. Ini detailnya nanti teman-teman bisa custom lagi ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kita masuk ke booking. Nah, di sini ya, kita masukkan email ya teman-teman, email kita. Kemudian nama, nomor telepon, nah tanggal check in check out ya. Misalnya kita booking untuk tanggal 31 Oktober 2024. Lalu kita akan booking berapa hari ya. Karena kalau hotel itu ada range harinya ya. Misalnya hanya 1 malam. Nah, seperti ini ya. Dan di sini sudah muncul harganya ya. Nah, untuk harga ini nanti kita akan coba bahas juga ya teman-teman, bahas tersendiri. Lalu ada additional ya sebenarnya di sini. Nah, additional ini nanti akan ada kaitannya dengan jumlah tamu. Jadi kalau makan siang, nah makan siangnya seperti ini, kita kan sudah bertambah nih ya. Lalu harganya, lalu jumlah tamunya 1. Nah, kalau kita 2, maka di sini harganya juga 2, gitu ya. Jadi untuk additional ini sebenarnya yang kalau user nggak mau centang bisa, tapi kalau mau dicentang berarti akan dihitung lagi berdasarkan jumlah tamu ya. Karena kan nggak mungkin ya teman-teman makan siangnya misalnya ada yang menginap nih di ruangan ini, dia ada 5 orang dan harganya sama, itu nggak mungkin ya. Jadi harus dikalikan. Nah seperti ini ya. Lalu selanjutnya. Nah, ketika diklik selanjutnya, teman-teman, kita akan diarahkan ke dalam WooCommerce checkout seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa checkout nih di sini ya. Oke ya. Nah, lalu bagaimana untuk sistem pembayarannya? Nah, sistem pembayaran ini pastinya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Apakah nanti ingin menggunakan payment manual atau menggunakan TriPay. Nah, kalau ini contohnya kita integrasikan dengan payment gateway TriPay. Nah, nanti kalau teman-teman beli template ini dan masih bingung cara integrasikannya, nanti bisa hubungi saya ya untuk saya bantu integrasikan antara TriPay dengan plugin dengan website hotel teman-teman ya. Dengan catatan teman-teman sudah melakukan pendaftaran di TriPay-nya ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu teman-teman, di sini kita bisa lihat seperti nama produknya ya. Tanggal check-in check-out, kemudian nama unit yang dipesan, jumlah tamu gitu ya. Lalu additionalnya di sini ya. Nah, kita juga bisa tambahkan ke dalam Google Calendar di sini ya. Jadi user kalau mau tambahkan ke Google Calendar bisa, ya. Nah, kita bisa lihat totalnya di sini. Nah, sekarang kita bayar di sini misalnya pakai Briva. Ketika buat pesanan, maka akan diarahkan ke dalam halaman payment gateway. Nah, di sini masih mode sandbox ya, teman-teman, yang saya uji ya. Karena nggak saya integrasikan secara live production ya. Live produksi bukan hanya menggunakan mode sandbox. Nah, sekarang kita bisa lihat di dalam WooCommerce dan pesanan. Maka di sini akan muncul pesanan yang barusan masuk nih ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam jet booking juga akan muncul ya. Jadi antara data WooCommerce dan jet booking itu sinkron ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat book instance. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas, kenapa booking unit ID ini nggak ada? Ini hanya muncul ketika produk ya. Jadi misalnya produk ataupun kamar suite ya misalnya, itu memiliki jumlah stok ya. Jadi kan biasanya kalau di hotel itu pasti ada tipe kamar teman-teman. Nah, kemudian setiap kamar itu biasanya memiliki stok ya. Misalnya kamar suite ya, misalnya hanya stok 10 gitu ya. Lalu junior suite 10, standard room 10 gitu ya. Biasanya ya kalau hotel ya. Nah, jadi di bagian ini hanya muncul ketika kita memang mengorder kamar yang memiliki stok gitu ya. Tapi kalau enggak ya ini kosong seperti ini. Nah, kita bisa lihat lagi check in check outnya, lalu relate order. Nah, ini kalau kita klik itu akan diarahkan ke dalam WooCommerce order sebenarnya teman-teman.
karena datanya itu sinkron dengan WooCommerce ordernya ya. Nanti kita bahas. Nah, statusnya adalah pending. Nah, di dalam web hotel ini mungkin kalau mereka sudah bayar, statusnya nanti teman-teman bisa ubah ya. Mungkin apa ya? Terserah teman-teman sih ya kebutuhannya. Mungkin menjadi on process gitu ya. Nah, itu bisa dari WooCommerce sebenarnya teman-teman. Jadi ketika user melakukan pembayaran, nanti statusnya adalah on process gitu ya. Nah, di sini ya. Kita coba lihat. Oke, di sini ya. Nah ini ya. Misalnya sedang diproses gitu ya. Lalu terapkan. Nah, baru nanti ketika user selesai setelah user sudah sudah melakukan penginapan gitu ya, atau sudah check out, maksudnya sudah keluar dari hotel ya, keluar dari kamar, baru nanti statusnya ubah jadi selesai gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di chat booking, nah di sini statusnya harusnya menjadi diproses juga nih. Nah, seperti ini ya, processing. Nah, kemudian kalau statusnya kita ubah selesai di WooCommerce-nya, maka di sini statusnya juga akan menjadi selesai. Nah, ini ya teman-teman. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk alur order ya teman-teman. Jadi admin web melihat di dalam WooCommerce pesanan dan di dalam booking. Nah, mungkin selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan stok ya teman-teman, stok produk. Oke teman-teman, untuk bagian stok ya, jadi stok ini hanya sebuah opsional ya. Saya akan jelaskan di template ini. Nah, nanti untuk stok ini sebenarnya kalau memang di ruangan ya, ruangan hotel teman-teman itu ada yang namanya pembatasan stok ya. Artinya misalnya kamar suite ini hanya bisa di booking per harinya 10 kamar gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke dalam di sini nanti ya, di dalam rooms ya. Nah, ini jadi misalnya kita edit untuk kamar melati ya, sorry, mungkin suite aja ya, kita sunting suite. Nah, kemudian kita atur stoknya di sini teman-teman ya. Sorry, stok. Ini ya, manage unit ya. Nah, ini silahkan diklik. Nah, ini nanti kita bisa buat title-nya, misalnya unit suite. Nah, gitu ya, bisa ya. Lalu berapa stoknya? Misalnya 2. Nah, gini ya. Kita add unit, jadi stoknya dari kamar suite ini 2. Nah, sekarang kalau kita perbarui ya teman-teman, maka ketika kita refresh, kita coba order ya, suite ya, detail room. Atau gini deh, biar cepat aja ya teman-teman, jangan 2 ya, 1 aja deh. Kita coba di sini ya, kita manage unit. Nah, ini kita lihat ya, sekarang sudah ada unitnya. Nah, ini kita hapus saja, kita hapus semua coba ya, kita hapus semua. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang saya akan buat 1 aja, lalu unit suite ya, kita add unit, jadi stoknya cuma 1. Oke ya, coba kita perbarui. Nah, lalu kita refresh ya di halaman suite tadi. Oke ya, lalu kita booking. Nah, di sini kita masukkan alamat email kita ya, lalu ya nomor teleponnya ya, check in ya. Nah, di sini check in tanggal, misalnya tanggal 30 September ya. Oke ya. Nah, kemudian kita coba sorry 30 sampai 1 ya. Nah, seperti ini ya, 30 September cuma tamu 1. Oke, kita check out. Oke, kita coba bayar ya. Nah, sekarang kita kembali teman-teman.
Maka kita ke halaman home ya, coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat lagi suite. Lalu kalau kita booking pada tanggal 30 September, nah ini sudah sold out ya. Jadi 30 ke 1, 30-nya yang sold out ya, kalau satunya masih bisa di booking. Kenapa seperti itu? Karena hotel itu biasanya kebanyakan ya teman-teman, check innya itu siang hari ya, mungkin di jam 12 atau 1 siang, baru besok siangnya mereka melakukan check out keluar dari kamar gitu ya. Biasanya hotel sih seperti itu ya teman-teman. Jadi diasumsikan tanggal 30 bookingnya mungkin masuknya siang ya biasanya gitu, dan baru tanggal 1 nanti sudah selesai. Nah mungkin jam 1 siang baru bisa diorder, atau sebenarnya kalau order dari pagi sih bisa ya, tapi biasanya ini ketentuan dari hotel sih ya teman-teman, mungkin jam sekian baru bisa melakukan check in ya, karena kalau hotel biasanya sih ada seperti itu ya teman-teman, ada batasannya ya, karena kan biasanya kamarnya itu nggak selalu ready, dan biasanya tamu yang menginap itu baru keluar dari kamar. Nah biasanya kan di apa ya, dibersihkan dulu, kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi pada intinya di sini sudah berhasil, tanggal 30-nya sudah habis. Nah kurang lebih seperti itu sih ya teman-teman untuk sistem stoknya. Nah mungkin di materi berikutnya atau di video berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan cara import, kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan produk seperti apa gitu ya, atau cara edit-edit yang lainnya. Nah selanjutnya teman-teman, gimana cara untuk mendapatkan template kit hotel ini ya, atau untuk web booking hotel. Teman-teman bisa klik di deskripsi video ya untuk linknya, nanti bisa filter di sini, atau nanti saya sertakan langsung ya linknya untuk web hotelnya. Nah di sini teman-teman bisa melakukan pembelian ya. Jadi silahkan beli sekarang di sini. Teman-teman bisa baca dulu ya untuk plugin, support dan seterusnya. Nah di sini bisa beli. Lalu nanti teman-teman silahkan lakukan pembayaran di sini ya. Silahkan masukkan data-datanya seperti nama, email dan seterusnya. Lalu pilih metode pembayaran. Di sini kalau mau otomatis nanti teman-teman bisa pilih yang virtual account ya, atau pakai kris. Jangan pakai yang manual ya. Karena kalau manual ini teman-teman perlu konfirmasi dulu ke saya ya. Jadi pakai yang ini saja. Nah setelah itu nanti tinggal buat pesanan ya. Nah di sini nanti kalau teman-teman sudah bayar itu nggak perlu konfirmasi ya. Kalau pakai yang ini teman-teman langsung aja akses di sini. Nanti itu aksesnya biasanya dikirim lewat email ya, atau nanti bisa hubungi saya. Nah di sini silahkan teman-teman download untuk dokumentasi dan juga template kitnya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu sih ya untuk mendapatkan file template kitnya ya, template kit hotelnya ya. Sekarang cara untuk melakukan importnya seperti apa ya? Jadi di sini pastikan teman-teman nanti sudah download dari member area ya. Nah kemudian sudah install WordPress. WordPressnya pastikan kosong seperti ini ya, atau website yang baru diinstal ya. Jadi tidak ada data-data web lainnya. Karena nanti akan tertimpa dengan file website template kit yang dibeli oleh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah ada webnya, itu nanti semua file, konten, dan settingan semuanya akan tertimpa ya. Nah, di sini ke plugin, add new plugin teman-teman. Lalu upload plugin. Nah, pluginnya nanti silahkan di-download ya di member area. Namanya WP Vivid ya. Nanti teman-teman tinggal tarik ya ke sini. Nah, lalu teman-teman bisa install now gitu ya. Oke, jadi di sini silakan ditunggu proses instalasi pluginnya teman-teman. Oke, lalu sekarang klik activate plugin di sini. Nah setelah itu teman-teman bisa upload plugin di sini ya. Oke, lalu setelah upload, klik upload ya, nanti di download lagi file webnya ya. Jadi file webnya yang hotel ini ya teman-teman. Nah nanti teman-teman tinggal tarik aja atau pilih file di sini. Nah kita tarik ya ke sini. Nah lalu tinggal klik upload ya. Oke, nah ini silahkan ditunggu sampai selesai nanti ya proses uploadnya.
Oke, nah sekarang muncul seperti ini, klik OK aja. Lalu teman-teman tinggal klik restore di sini ya. Nah ini silakan di restore. Nanti silakan ditunggu prosesnya sampai selesai ya. Ini perlu waktu beberapa menit ya. Nah sekarang klik OK. Nah ini nanti akan merefresh teman-teman. Setelah itu kita coba akses ya di sini. Nah sekarang data webnya sudah berhasil diimpor teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah sekarang teman-teman klik halaman lainnya, oke ya, apakah berhasil? Nah di sini juga berhasil ya. Oke, berarti untuk proses importnya ini sudah berjalan secara normal ya teman-teman, atau berjalan 100%. Nah selanjutnya teman-teman saya akan coba jelaskan terkait dengan yang lainnya ya. Mungkin saya jelaskan secara singkat sebenarnya ya, karena untuk template ini sebenarnya sudah jadi teman-teman ya. Dan mungkin kalau teman-teman paham Elementor itu akan lebih cukup fleksibel ya untuk cara edit-editnya ya. Nah mungkin yang pertama saya akan jelaskan cara menambahkan produk ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ada sebuah custom post type rooms ya. Nah ini yang sudah kami buat ya. Jadi itu dibuat dengan menggunakan Jet Engine lalu post type. Nah di sini ada beberapa contoh kategori kamar ya, atau kamar teman-teman. Nah nanti kalau menambahkan post silahkan tambahkan post di sini ya teman-teman. Nah di sini ya silahkan teman-teman pelajari nanti untuk menambahkan judul. Kemudian di sini ada luas area, atau mungkin kita coba cek aja yang sudah jadi ya teman-teman, misalnya kamar suite ini. Nah ini ya teman-teman, misalnya area, lalu jumlah tamunya berapa gitu ya. Kemudian untuk di sini ada alamat gitu ya, lalu jumlah kamar tempat tidurnya ya. Biasanya itu di dalam satu ruangan mungkin ada beberapa tempat tidur gitu ya teman-teman, tergantung dengan tipe kamarnya apa ya. Nah seperti itu ya. Lalu bedroom, nah jumlah kamar mandinya berapa, fasilitas gitu ya. Dan di sini fasilitasnya nanti bisa kita custom lagi ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman bingung, kalau sudah beli template-nya saya akan jelaskan ya. Lalu ada deskripsi ruangan gitu ya, lalu ada harganya ya di sini ya. Teman-teman bisa setting harga, dan terkait stok juga tadi sudah saya jelaskan ya. Nah lalu di sini ada gambar, teman-teman bisa masukkan gambarnya. Lalu teman-teman bisa pilih kategorinya, lalu nanti tinggal publish ya, atau terbitkan di sini. Nah maka nanti kalau sudah ditambahkan itu akan muncul di sini teman-teman ya, katalog produk ataupun listing produk yang teman-teman input gitu ya. Nah oke ya, ini untuk penjelasan mengenai produk. Lalu berikutnya cara mengedit-edit yang lainnya. Mungkin saya akan jelaskan untuk cara edit listingnya ya. Listing, kemudian mungkin nanti detail roomnya ya. Kalau kontak dan yang lainnya ini nanti mungkin saya akan jelaskan di dokumentasi. Atau kalau teman-teman yang paham Elementor nanti bisa dicoba-coba ya. Nah untuk mengedit listing ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Ini teman-teman nanti tinggal akses di sini, namanya ada listing room ya. Nah ini ya, oke. Jadi untuk data-datanya itu kita ambil secara dinamis. Jadi kan
kalau teman-teman mungkin pengguna Elementor yang biasa nggak menggunakan custom post type, biasanya kalau buat produk seperti ini ya teman-teman harus desain satu persatu ya. Nah tapi kalau pakai ini, pakai Jet Engine, kita cukup buat desainnya itu satu saja teman-teman ya. Lalu nanti kalau teman-teman menambahkan rooms, itu secara dinamis akan ditampilkan gitu ya. Oke. Nah sekarang kita lihat dulu di sini. Kalau teman-teman ingin mengubah layout ataupun yang lainnya, itu tinggal diklik-klik saja di bagian konten yang diinginkan ya. Misalnya untuk gambar ini teman-teman klik, lalu misalnya ingin radiusnya menjadi 50, sorry di sini ya, misalnya 50. Nah seperti ini ya. Atau misalnya ingin ada box shadownya, teman-teman klik di bagian section, lalu sini ya, lalu batas. Nah di sini ada box shadow. Nah misalnya seperti ini ya. Lalu misalnya ingin warna tombolnya ini kita klik. Nah misalnya di sini ingin menjadi apa, lihat room gitu ya. Nah itu teman-teman bisa sesuaikan. Nah gitu ya. Lalu ikonnya teman-teman ingin ganti atau ingin mengubah style warnanya. Nah ini juga bisa disesuaikan ya, misalnya jadi biru gitu ya. Atau teksnya misalnya jadi merah. Nah seperti ini. Ikonnya menjadi kuning misalnya. Nah gini ya. Jadi teman-teman cukup fleksibel, disesuaikan. Nah begitu juga untuk bagian-bagian yang lainnya ya, tinggal diklik, diatur stylenya, misalnya jadi warna merah. Nah seperti ini. Setelah itu perbarui ya, setelah melakukan perubahan. Nah sekarang kalau teman-teman refresh, nah maka katalognya berubah seperti ini ya sekarang. Oke. Jadi ini tadi hasil dari perubahan yang teman-teman lakukan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya akan kembalikan ke awal. Nah selanjutnya cara mengedit untuk bagian detailnya ya teman-teman, detail roomnya. Jadi ya tinggal klik detail room, sama sebenarnya dengan yang tadi. Nah teman-teman tinggal masuk di sini ya. Nah ini ada namanya detail room hotel, klik kanan, open in new tab. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan nih. Kalau gambar ini ya, kalau teman-teman lihat gambar ini diambil secara dinamis. Nah, di sini kalau kita lihat ke bagian gaya, nah ini kita menggunakan custom image yang kita ambil dari satellite image. Jadi saat teman-teman tambahkan produk, itu di bagian gambar ya atau rooms, nah ini ada namanya satellite image. Nah, ini yang kita panggil di sini. Nah, gitu ya. Jadi akan menyesuaikan dengan apa jenis kamarnya gitu ya. Misalnya kamar mawar, teman-teman nanti ganti gambarnya bukan ini ya, maka nanti di sini secara otomatis akan berubah gitu ya. Nah untuk detailnya silahkan kembali ke sini. Nah tinggal diklik teman-teman di bagian konten yang diinginkan ya. Jadi kurang lebih sama, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah ini juga sama ya. Oke. Nah semoga teman-teman sudah ada gambaran, silahkan dicoba-coba saja nanti ya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, lalu apa lagi ya teman-teman? Lalu mungkin untuk artikel ya, sama teman-teman. Kalau artikel ini teman-teman masuk ke sini, nah nanti silahkan diedit aja di sini, namanya archive post artikel ya. Nah lalu kalau ke detailnya, nah itu ada namanya detail artikel website. Kalau halaman kontak ya berarti teman-teman klik halaman kontak. Nah di sini silahkan diedit. Nah sesimpel itu ya teman-teman untuk websitenya. Jadi kurang lebih sih itu saja ya teman-teman. Karena untuk pembahasan terkait sistem checkout dan juga booking nanti sudah saya jelaskan di bagian awal ya. Nah mungkin kalau teman-teman tanya untuk formnya dibuat pakai apa, jadi kan kalau kita checkout ya itu kan ada formnya ya teman-teman. Nah itu formnya di sini di bagian Jet Engine form ya. Nah jadi kita sudah buatkan form, yaitu untuk form bookingnya ya, namanya single page booking form. Nah ini ya teman-teman. Nah jadi saya jelaskan di sini ya terkait detail room. Nah terkait dengan order ya. Nah ini ya. Kalau teman-teman tambahkan di sini untuk jumlah tamu ya, jumlah tamu di sini dan additional. Berarti teman-teman atur di sini nih jumlah tamu ya. Jumlah tamu ini sebenarnya nggak perlu ya. Jadi kita biarkan. Nah mungkin di bagian additional ya. Nah additionalnya ini
seperti ini teman-teman. Untuk edisional, kalau teman-teman ingin tambahkan yang lainnya, nanti silahkan ditambahkan di sini. Misalnya ada sarapan gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan contoh seperti ini ya. Misalnya gini ya. Misalnya sarapan gitu. Oke, lalu sorry, di sini bukan sarapannya ya, tapi nilainya. Misalnya 25.000. Nah, lalu sarapan gitu ya. Ya, lalu di sini kalkulatnya kita samakan. Nah, di sini ya. Nah, lalu teman-teman bisa apply changes. Nah, kemudian total harga. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kita menggunakan format dari dari calculate di CrocoBlock ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, jadi kalau kita lihat di sini ada advance price ya, dates ya, kemudian ditambah field jumlah tamu. Jadi harganya akan dihitung berdasarkan jumlah tamu lalu dikalikan field additional gitu ya. Berarti di sini nggak perlu ya, coba apply changes, perbarui ya. Nah, kalau kita refresh, apakah nanti ada sarapan ya? Coba kita refresh aja. Nah, di sini booking now. Nah, ini ya. Kalau teman-teman pilih sarapan 25.000, kalau tamunya 2 orang, maka 50. Nah, jadi sesimpel itu ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ingin pakai, ya nanti bisa disesuaikan aja atau dibiarkan saja sih nggak apa-apa ya, teman-teman. Karena ini kan sifatnya edisional, yang artinya klien ataupun calon customer hotel itu tidak diwajibkan ya, kecuali data-data yang di atas ini baru itu sifatnya wajib. Nah, seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai template kit atau membuat template kit website, membuat website hotel dengan template kit yang sudah saya sediakan ya. Jadi silakan disimak lagi dari awal, mulai dari sistem checkout, pembuatan produk, cara edit, dan seterusnya. Dan kalau teman-teman berminat bisa klik link di deskripsi video, atau jika ada pertanyaan bisa hubungi saya terlebih dahulu. Terima kasih.